Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Kita kembali bertemu dalam Sabda Saban Hari, khususnya di saat-saat akhir kita menjalani tahun 2020 ini. Hari ini Saudara dan Saudari tanggal 31, bentar lagi kita akan melepas tahun 2020 ini untuk berlalu dan kita menyiapkan hati dan diri kita untuk menyambut tahun yang baru. Karena itu mari Saudara dan Saudari kita menyempatkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan sambil berefleksi tentang segala hal yang telah kita lalui sepanjang tahun 2020 ini. Bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada malam tahun baru ini diambil dari 1 Yohanes bab 2 ayat 18 sampai dengan 21 dan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dari bacaan Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tetap terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, di penghujung tahun 2020 ini, apa yang saudara dan saudari lakukan? Apakah mempersiapkan diri bersama dengan keluarga untuk pesta-pesta? Untuk melepas tahun ini dengan tiup trompet? Untuk melepaskan 365 hari di tahun 2020 yang hampir berlalu ini dengan bermabuk-mabukan? Ataukah yang saudara siapkan adalah mengambil waktu untuk bermenung tentang seluruh kehidupan yang telah dijalani selama 365 hari di tahun 2020 yang sebentar lagi akan berlalu ini? Kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan pada hari ini, saudara dan saudari, dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 18 dikatakan, waktu ini adalah waktu yang terakhir.
Waktu yang terakhir di penghujung tahun 2020 ini menjadi saat bagi kita untuk bermenung. Karena 365 hari yang telah hampir berlalu ini, di sana ada catatan sejarah kehidupan kita. Ada pengalaman yang tercatat dengan rapi di dalam seluruh kehidupan kita. Ada suka, ada duka, ada nestapa, ada penderitaan, ada kebahagiaan, ada sukacita, dan ada berbagai macam pengalaman peristiwa yang telah kita alami. Tidak bisa kita hindari pula bahwa ada kegagalan di tengah pengalaman keberhasilan yang kita raih. Ada senyum yang menandakan kita bahagia, tetapi juga ada peluh, ada tetes air mata yang tercurah karena pengalaman kegagalan, karena pengalaman penderitaan, karena pengalaman ditinggalkan, dan lain sebagainya. Waktu ini adalah waktu yang terakhir, saudara dan saudari. Saat dimana kita memberikan waktu dan diri untuk bermenung bersama tentang catatan sejarah hidup yang telah kita lalui. Di balik seluruh pengalaman kehidupan kita, ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, saudara dan saudari. Di tahun yang hampir berlalu ini, saudara dan saudari, mungkin ada orang yang kita cintai yang telah pergi meninggalkan kita. Mungkin ada orang yang sungguh kita harapkan menjadi penopang, menjadi pembawa kebahagiaan, membuat kita tenang. Dia lalu kemudian meninggalkan kita, entah pergi dipanggil kembali oleh Tuhan, atau mungkin juga tinggalkan kita sehingga kita kemudian merasa kesendirian, saudara dan saudari. Tapi lebih dari itu, saudara dan saudari, waktu ini adalah waktu yang terakhir buat kita untuk merenungkan berapa banyak orang yang telah saya buat bahagia, yang telah saya melalui kata-kata dan tindakan perbuatan saya, orang lain atau sesama saya itu merasakan damai dan cinta Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah saya sakiti hatinya, kepada orang-orang yang paling dekat dengan saya, kepada suami, istri, anak-anak, orang tua, pada teman, kepada mereka yang kita tahu mencintai kita. Berapa banyak kali kita mengecewakan dan menyakiti hati kita dengan kata-kata, dengan perbuatan, dan lain sebagainya. Berapa kali kita tenggelam di dalam dosa dan hidup di dalam kekelaman dosa. Kita tidak mau berpaling, kita tinggal di dalam kedosaan kita, saudara dan saudari. Ini saatnya buat kita untuk bermenung. Sebentar lagi tahun 2020 akan berlalu dan kita akan menyambut 365 hari ke depan di tahun 2021 ini. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi, saudara dan saudari. Yang kita tahu adalah bahwa kita sebagai orang beriman selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi apakah ada keyakinan itu, saudara dan saudari? Supaya kita memiliki keyakinan itu, mari buka hati, buka diri untuk Tuhan, agar Ia yang adalah Allah Immanuel yang baru saja lahir dan kita rayakan pada malam Natal yang lalu, sungguh-sungguh bersemayam dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menata hidup kita di tahun 2021 ini dengan baik. Ada banyak pengharapan, ada banyak cita-cita, ada banyak keinginan di tahun 2020 yang mungkin terlewatkan dan tidak bisa kita capai karena berbagai macam alasan. Jangan kecewa, saudara dan saudari. Jangan berputus asa. Mari kita rangkumkan segala pengharapan kita bersama dengan Tuhan di tahun 2021 nanti. Semoga pengharapan, kehendak, cita-cita kita dapat tercapai. Percayakan semuanya pada Tuhan. Dan semoga tahun yang baru ini menjadi tahun penuh rahmat buat kita. Akhirnya, saudara dan saudari, perkenankan saya menyampaikan selamat jalan tahun 2020, tahun yang penuh banyak kenangan bagi kita sekalian. Dan selamat datang tahun 2021, tahun yang penuh dengan banyak pengharapan. Salam bagimu, saudara dan saudari. Selamat tahun baru nanti bagimu sekalian. Tuhan memberkati.